Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesma Dewanta dan hari ini kita akan melanjutkan progres kita yang sebelumnya itu kita kan udah buat login sama startup app. Nah, sekarang kita coba membuat home yang akan kita buat seperti ini. Jadi, homepage kita di dalam mobile apps ini. Jadi, yang pertama langsung aja kita buat frame yang persis kayak sebelumnya yaitu iPhone 14 dan 15 Pro Max. Lalu pastikan juga corner radiusnya ini 54 karena juga mengikuti desain sebelumnya seperti ini. Ya ini. Baik. Jadi yang pertama kita langsung aja membuat sebuah rectangle. Rectangle ini kan bisa menyesuaikan dengan warna ini dalam bentuk ini dimensionnya. Nah, bisa aja kita coba buat dulu selebar mungkin 30 307. Terus kita bisa milih warnanya. Nah, ini kalau warna mungkin sebelumnya saya belum bahas. Pastikan kalian menentukan juga color palette yang ingin kalian gunakan. Kalau kalian kebingungan, kalian bisa aja kayak ke website untuk menemukan color palette yang ingin menyesuaikan tema kalian. Contohnya seperti di website Color Hunt ini, biasanya kalau membuat ini juga menyesuaikan logo kan dari klien-klien dan ini. Ini bisa kalian coba atur atau kalian bisa pilih random, bebas karena color palette itu penting sekali untuk komposisi peletakan warna pada sebuah desain. Nah, kalau dari contoh ini, kita bisa melihat aku mengikuti dua warna. Ini dari warnanya ini, logo sebuah cafe ya. Jadi ini kan hanya dominan dua warna. Nah, dengan dua warna ini kita bisa menentukan mana yang kunci utama atau tampilan utama yang akan dipenuhi oleh dua primary color ini. Jadi hijau sama putih ini akan harus dominan pada desainnya. Makanya saya menyesuaikan dengan desain yang ada ini. Baik, tadi kan udah masang rectangle. Sekarang kita coba masang location sama search bar ini. Nah, yang pertama ini location. Dan kalau kita klik, ini berbeda dengan grup. Kita ini memakai frame. Nah, dalam frame ini juga, ini kayak kurang lebih sama seperti frame yang kita gunakan. Cuma pada frame ini kita bisa melakukan auto adjustment pada sebuah layer. Sedangkan grup itu cuma bisa menggabungkan dua layer grup yang berbeda menjadi satu file. Nah, kalau kita coba buat dulu mengenai location-nya. Malah gabung. Oke. Terus kita coba buat lagi. Ini bisa kita copy ya, ini arrow down-nya. Ini sebuah vektor. Nah, di sini ini bisa kita taruh di sebelahnya. Nah, sini kan kita bisa lihat kalau kita pandang dari layernya, ini memiliki satu group frame, tapi dalamnya ini yang teks bawahnya, nama tempatnya, ini juga frame. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang, yaitu untuk menggabungkan kedua ini menjadi satu frame dulu. Nah, ini kan udah muncul beda nih di layout kita. Kalau kita dalam frame selection, kita bisa melakukan auto adjustment, use auto layout ini. Maka otomatis akan mengalign antara dua layer ini yang bisa kita atur juga mengenai jaraknya ataupun spacingnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa, setelah nge-frame ini, kita bisa gabungkan kedua ini jadi satu frame. Nah, terus kita bisa melakukan auto adjustment lagi. Kita bisa atur spacingnya, mungkin bisa segini cukup lah, 5. Nah, jadi kurang lebih akan menjadi seperti ini. Kita paskan. Nah, oh iya, kita belum yang atasnya juga. Atasnya kita bisa aja langsung copy dari yang sudah kita buat. Jadi enaknya kita bisa memiliki komponen ini. Biasanya aku saranin kalau misal mengenai komponen ya, itu kita bisa coba buat external frame. Jadi eksternal untuk mengisi komponen-komponen seperti ini, kayak logo-logo gitu. Tapi kalau
dari aku sendiri, aku bisa langsung pak plugin nambahin, kalau udah tinggal di copy paste layernya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini bisa kita copy aja di sini. Oke, nice. Nah, ini kan warna hitam nih karena backgroundnya hijau, jadi kelihatan tua. Aku ubah aja semuanya. Baik, udah muncul. Oke, sekarang kita buat search barnya. Untuk search bar sendiri bisa kita lihat ini agak berbeda ya mengenai segi panjangnya. Coba kita buat. Nah, seperti ini ukurannya 314 60. 14 ini 60. Baik, terus kita bisa posisikan biar pas dengan corner radius 12. Nice. Nah, pas kita lihat tadi kalau nggak salah ini warnanya putih semua tapi dengan opacity yang kecil. Tambahkan stroke putih juga. Baik, terus kita lihat dulu opacity mengenai setiap warna. Di fill 7%, di stroke 10%. Berarti kita tulis di fill 7%, di stroke 12%. Ya, 10. 10. Dengan widthnya tebelnya 2. Nah, oke, baik, mirip. Nah, setelah itu kita bisa mengatur ini search coffee. Search coffee. Oke, dengan opacity ini kita bisa kecilkan jadi 10. Mungkin kurang 40 deh. Oke, baik, sesuai. Saya itu button kotak ini ya, atau filter, button filter. Ini kita bisa menyesuaikan juga 6460. Terus untuk warnanya bisa kita atur dengan ini berapa corner radiusnya 12. Baik, nah ini kan icon nggak salah filter, ini bisa coba kita ambil pakai plugin Iconify ya, siapa tahu ada. Nah di sini kan udah coba setting. Nah kayak gini nih. Ini baik, kita tinggal langsung drag aja. Oke, kita ganti karena ini vektor ya, jadi kita bisa ganti warnanya langsung putih. Taruh di tengah. Nah, baiklah. Kurang lebih seperti itu. Ini kita kurang besar. Oke, kita udah selesai buat ini. Sekarang kita coba membuat sebuah banner promo. Nah, ini kita udah mulai cara pembuatan mengenai shape-nya dulu. Ini kan dalam frame, jadi kita bedah satu persatu. Mulai dari mungkin bisa mulai dari layernya ini ya. Ini kan bisa kita atur dari buat shape utamanya dulu. Menyesuaikan aja ke 98 179. Terus dengan radius 18. Kita pasin aja warnanya. Oke, kita coba untuk mengatur foto yang kita masukkan ke dalam
file ini ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu bisa di dalam file ini kita bisa sebelah kanannya ini itu kita bisa klik tambah. Nah, dalam tambah ini kita bisa atur juga nih di atas ini mengenai gradient, image atau video. Sini kita coba untuk klik image. Nah, ini kita bisa upload atau mungkin kalian bisa drag fotonya karena saya udah copy jadi bisa langsung. Nah, di sini kan karena image-nya 20 kita bisa ubah jadi 100. Baik. Untuk adjust-nya ini juga kita bisa untuk mengatur mengenai crop. Nah, ini kan bisa kita adjust juga fotonya. Sini. Oke, ini udah bagus. Oke. Jadi untuk settingan fotonya ini kalau kalian mau fit atau menyeluruh di tengah gitu bisa kita pakai kategori fit atau bisa fill untuk memenuhi satu bentuk ini atau crop kalau kalian ingin pakai foto tertentu. Karena aku ingin ke angle yang aku ingin di pojok kanan, jadi aku coba menyesuaikan. Nah, kurang lebih kayak gini. Mungkin agak kurang kanan juga nih. Oke, kita bisa agak. Oke, udah. Nah, terus kan bisa nih kalau dalam layer ini kan udah ada, kita bisa mulai tambahin finishing touch-nya yaitu mungkin bisa tambahin teks sekarang ya. Ini kan kalau dalam frame kalau kita pecah dalamnya juga ada nih, buy one get one free. Ini kita bisa coba copy aja kok, mempersingkat waktu. Seperti sini. Terus untuk promonya, nah ini mungkin sedikit berbeda karena ini sebuah vektor. Kita lihat ini ada macam-macam sebuah layer. Atau kalian ingin buat signature sendiri, ini kalian bisa menggunakan pen tool. Pen tool ini kalau kalian kurang tahu ini untuk membentuk sebuah, ya untuk membentuk suatu layer yang ingin kalian customize sendiri. Contohnya kayak buat coba ya, buat oval. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Kalau kalian ingin buat sebuah hati ataupun, nah ini menyesuaikan dengan nilai artistik kalian juga. Karena aku orangnya juga nggak artistik, jadi seadanya ini. Nah, ini terus kita bisa pasang promo di dalam ini. Oke, nice one. Nah, ini udah jadi ya. Kalau udah jadi kita bisa untuk menggabung semua ini. Ini menjadi sebuah frame. Nah, kadang kalau kalian mencet auto layout otomatis maka akan kadang berantakan semua. Jadi use at your own risk ya untuk auto layout ini. Sarankan cuman ngeframe aja gini nggak apa-apa. Oke, kita udah selesai. Ini sekarang kita coba membuat bagian bawah ini. Nah, ini kan bisa dilihat isinya macam-macam nih mengenai kategori buttonnya. Nah, kita coba membuatnya masing-masing dulu.
Dari all coffee, macchiato, latte americano. Kita coba. $99.38. Cornernya 8. Oke. Terus kita bisa kasih warna itu dengan, kalau nggak salah ini juga ada outline. Oh, nggak ada. Baiklah. Skizo. Kita bisa masang ini all coffee. Terus setelah itu kita bisa membuat button lagi mengenai nah, ini kita bisa frame selection dulu. Oke. Nah, dengan ini kita bisa dalam frame selection. Nah, boleh sih, aku juga belajar, jadi kita bisa belajar bareng. Di 99, terus kita atur lagi teksnya 38. Nah, oke. Di sini kita bisa atur jaraknya lebih dulu. Oke, ketika udah, kita bisa masukin teksnya lagi dulu, terlebih dahulu mengenai ini. Oke, macchiato. Masukin ke dalam. Ordernya sama 8. Oke, sudah. Terus kita bisa mulai untuk frame selection lagi. Nah, di sini kita bisa menentukan juga lagi mengenai auto alignment kita. Nah, ini bisa hak konten otomatis akan menambah dengan gini. Nah, kita bisa langsung aja di copy. Ini nggak apa, kita ubah dulu. Latte. Terus sebelahnya itu americano. Oke, kita kalau udah select ini bisa frame selection lagi. Terus kita bisa auto layout. Nah, otomatis akan align center. Nah, jadi kalau bisa seperti ini. Kalau masalah spacing kita bisa atur sendiri dan mereka akan otomatis menjarak sama. Jadi kalian nggak perlu secara manual merubah semua ini. Baik, bagian kategori buttonnya udah. Sekarang kita akan mencoba membuat kurang lebih produk list kayak gini, produk listnya. Nah, di sini kan kalau kita pecah, itu kan dalamnya ada sebuah frame yang ada foto produknya ini, review apa bintang nilainya, harga, terus nama produk, deskripsi produk sama tambah tanda plus. Nah, jadi kita bisa pecah. Kita coba pecahkan satu-satu, mulai dari pertama yang paling besar, yaitu frame.
frame dalam ini ya, framenya ini. Kita coba buat dulu 191 240, kita buat framenya. Terus 91 240. Kita makan drop shadow biar jelas, karena ini back. Oh iya, sepertinya ini backgroundnya ini kita harusnya warnanya itu agak lebih krem karena kita belum ganti, makanya kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat kan mirip nih sama. Terus kita atur radiusnya 16. Baik. Setelah ini kita akan coba membuat di dalam framenya itu grup fotonya dulu. Foto dan di dalamnya itu ada bintang. Ini mungkin kita bisa pecah dulu. Yang pertama ini kita bisa mulai dari foto. Kita masukkan rectangle dulu. Baiklah. Oh, oke. Pertama kita akan buat tulisan dulu. Baik, oke. Coba kita buat mengenai. Kalau kita pecah, maka bisa Macchiano, deform, ini frame sendiri, dan dolarnya frame sendiri. Jadi kalau misal ada dua nama produk dan deskripsi, itu juga disarankan untuk digabung sendiri-sendiri. Karena kalau contohnya kan harga kan bisa berubah. Nah itu kan tentukan mungkin dari harga listing menunya yang kalian dapat. Belum tentu itu harganya akan tetap. Dan juga belum tentu namanya akan tetap. Jadi agar biar kalian nggak kerepotan ganti sendiri-sendiri. Dan untuk mengadjust lainnya sendiri-sendiri, menyesuaikan dengan dua atau satu frame yang sama. Frame selection maksudnya. Kita bisa coba buat di sini macchiato, terus deform, nah sini kita bisa coba aja langsung di frame selection, auto adjust saja. Spacingnya kita bisa atur lah 5. Baik, setelah itu kita bisa nambah lagi uang harga. Dengan ini kita bisa frame selection lagi, auto adjust, terus kita bisa membuatnya ke kiri. Ini kita atur aja ke kiri. Nah, oke, baiklah. Oke, ini udah jadi ya. Dan framenya dalam satu frame ini kita masukkan, maka otomatis akan mengadjust sendiri. Ini karena kita belum masukkan secara auto ya, karena takutnya berantakan, jadi tidak aku sarankan. Tapi silahkan kalau kalian mau. Kita ada, terus kita foto sekarang. Untuk foto kita bisa mengadjustnya sendiri gini. Itu 68 atau 41. Oke, udah tengah. Belum tengah. Oke, udah. Baik. Terus mungkin untuk macchiatonya kita bisa ambil dari sini ya. Kalau bisa kita ambil. Di remove. Oh enggak, ini rotate ternyata.
Sepertinya nggak bisa kita ambil. Kita cari aja macchiato di sini. Macchiato. Ya, ini cukup estetik loh kalau ini. Oke, di sini kita bisa coba pakai. Nah, kita langsung aja copy image. Terus ini bisa kita fill-nya diganti dengan komputer ini. Oke. Nice. Baik. Terus kita perlu tambahkan ini ya, bintang ini. Kita lihat ini ada vektor. Terus juga ini. Terus dari ininya sendiri nih, shape-nya ini, itu frame-nya. Baiklah. Jadi untuk frame ini adalah, bentuknya ini adalah frame yang kita buat. Jadi pertama, kita perlu mengatur mengenai frame-nya dulu. Frame-nya kita harus 4628. Oke, dengan corner radius 20 dengan 10. Oke ya. Hanya 20 dengan corner radius 10 kawan. Baiklah. Untuk warnanya adalah putih biasa dengan opacity 50%. Jadi dengan ini kalian bisa, hopefully kalian bisa memahami lebih mengenai basicnya. Oke, di sini udah ada. Sekarang kita bisa mengatur mengenai bintangnya. Kita langsung aja pakai Iconify kita. Star. Enter. Ini bisa kita taruh. Kita ikutin aja yang warna ini. Ya, oke. Kontrol buat zoom. Terus kita bisa coba atur dulu sementara kayak gini. Karena kita belum frame selection semua ya, jadi secara kita langsung aku nyoba ngatur dulu nih. Sini kita bisa coba pilih yang ini, biar ratingnya lebih tinggi lah. Oke, udah. Kita bisa buat sekarang ini semua di frame selection. Terus ini kita bisa auto adjust. Terus kita bisa hak konten dari sini. Nah, otomatis akan mengatur bagian width-nya atau height-nya yang ingin. Mungkin untuk width-nya bisa aku atur, tapi untuk fix-nya aku tinggiin, lebarin dulu aja. Nah, seperti ini. Oke, terus kita langsung atur, taruh di pojok sini. Mungkin agak mati ya untuk mengenai fotonya, karena fotonya agak coklat, sedangkan background-nya ini putih. Mungkin ini bisa kita atur, contohnya kayak warnanya hitam, mungkin bisa. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini lebih bagus. Oke, sekarang kita pakai tanda plusnya. Tanda plus. Cukup kalian grup sebuah rectangle terus plus, karena ini kita udah tahu ya gimana caranya. Jadi langsung aja kita kopas di sini. Oke, baik. Sekarang produksinya udah jadi. Ini kalian bisa dengan ini, satu ini, karena semuanya produk listnya sama, kita bisa aja langsung mengcopy dan mengganti nama produknya. Jadi kalian bisa melakukan gitu. Ini bisa kita copy aja, terus ke bawah gini. Ini bisa kalian ganti namanya masing-masing. Sekarang kita tinggal bagian bawah ini. Ini cukup simple. Kalau ini kan cukup seperti
button atau ya, jadi kita bisa mempersingkat waktu dengan cara mengatur ini. Kita bisa lebarin dikit. Nah, kan udah nih. Ini juga kalau kalian kan juga frame juga nih, jadi otomatis maka layout mereka akan teradjust. Kalau di sini juga kalian bisa pakai Iconify ataupun apa yang kalian adakan di mobile apps kalian ataupun website. Jadi kalian bisa kalau ingin membuat website ataupun mobile apps. Mungkin kalau kalian shopping cart, bisa cart di sini ada, terus bell, sini ada heart. Jadi juga macam-macam heartnya dari yang kelihatan 2D hingga kayak bentuknya bener-bener hati. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini, yaitu membuat homepage dari aplikasi kalian. Nah, itu coba menyesuaikan dengan login yang udah kalian buat. Kalau misal contohnya kalau kalian buat mobile apps thrifting, kalian bisa menyesuaikan dengan tema itu. Atau kalian mau beda nggak apa-apa. Tapi aku saranin untuk membuatnya sama karena itu akan juga ngaruh ke dalam prototype kalian. Jadi biar setema. Karena ini aku belum sempat menyesuaikan, jadi ini mungkin aku menyesuaikan lagi di berikutnya. Oke. Mungkin itu untuk tutorial hari ini. Setelah itu untuk tugas ini mungkin kalian bisa membuat homepage-nya kalian masing-masing. Terus kalau kalian nggak sempat, kalian buat ini product details ini. Ini jadi detail mengenai produk kalian apa. Itu bisa mengisi foto, nama sesuai sama ini. Cuman ada description. Kalau kalian ada ukuran mengenai baju ataupun minuman, bisa di sini juga. Nah, ini untuk tugas kalian. Jadi ini untuk latihannya ya, kalian bisa coba mulai, atau ini untuk jadi minimal homepage-nya udah jadi, details kalau kalian bisa buat silakan tambahkan, lebih lengkap lebih baik. Lalu minggu depan kita bisa mulai untuk prototyping. Oke, jadi itu untuk tutorial kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya Lesukma Dewanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.